Kembali lagi dalam podcast Ahli Gizi Bicara dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-64 dengan tema MPASI Kaya Protein Hewani. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu ahli gizi yang juga berprofesi sebagai dosen di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Makassar, Ibu Hairunima SKM MKes. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Sobat Gizi, kali ini kita akan mengupas tuntas terkait MPASI. Nah, menurut Ibu, apa sih MPASI itu? Ya, kalau kita membahas MPASI, kita bahas dulu apa sih kepanjangannya ya. MPASI itu makanan pendamping ASI. MPASI apa? Jadi makanan yang diberikan kepada bayi mulai dari usia 6 bulan. Jadi kalau bayi kita usia 0 sampai 6 bulan hanya ASI aja. Setelah dia 6 bulan, kita berikan makanan pendamping ASI. Itulah disebut dengan makanan pendamping ASI. Nah, kenapa sih Ibu bayi di atas 6 bulan itu harus mengkonsumsi MPASI? Apa sih tujuan dan manfaat dari MPASI itu? Ya, jadi kenapa kita memberikan MPASI? Tujuannya apa? Ya, jadi kita memberikan MPASI itu karena pada saat usia 0 sampai dengan 6 bulan ASI kita masih cukup tuh. Ya, setelah usia 6 bulan maka produksi ASI mulai menurun. Sementara terjadi peningkatan kebutuhan pada bayi, ya, peningkatan kebutuhan pada bayi meningkat sementara produksi ASI mulai menurun. Nah, di sini ada gap, ada kesenjangan, ada kekurangan. Ditutupilah dengan makanan pendamping ASI. Oleh karena itu di usia 6 bulan maka bayi sudah harus diberikan makanan pendamping ASI. Tetapi ASI tetap diteruskan usia sampai dengan usia 2 tahun. Tujuannya apa? Jadi MPASI diberikan ini yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dan energi pada balita. Yang kedua adalah melatih keterampilan bayi untuk merasakan berbagai macam tekstur makanan. Jadi nanti dengan MPASI ini kita mulai dengan makanan yang lumat, kemudian lembek, kemudian nanti pada saat usia balita nanti diperkenalkan makanan keluarga. Ya, setelah itu kita nanti yang keempat, bagaimana kita melatih keterampilan bayi mengenal rasa, ya, berbagai macam rasa. Jadi dengan MPASI yang kaya dengan rasa, maka bayi nanti akan belajar menerima, oh ini nih rasanya ikan, oh ini nih rasanya sayuran, oh ini nih rasanya tempe dan sebagainya, ya. Jadi itu tadi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana mengoptimalkan status gizi bayi kita. Jadi mempertahankan bahkan meningkatkan status gizi bayi kita. Jadi dengan MPASI ini kita berharap bahwa terpenuhinya kebutuhan zat gizi untuk bayi sehingga status gizinya bisa kita tingkatkan seperti itu. Berarti sangat menarik, Ibu, sangat penting terkait MPASI. Iya, penting banget ya. Jadi harus usia 6 bulan udah semua ibu harus sudah memberikan MPASI kepada bayinya. Nah, mungkin Sobat Gizi yang ada di rumah mungkin penasaran nih Bu, apa sih jenis-jenis dari MPASI itu sendiri? Ya, jadi kalau kita berbicara jenis MPASI, di dalam MPASI itu kita mengenal ada 4 bintang. 4 bintang itu mulai dari sumber makanan karbohidrat, sumber energi, kemudian ada lauk hewani, lauk nabati, dan ada sayur dan buah. Ya, 4 bintang ini untuk memenuhi ya semua kebutuhan zat gizi dan energi untuk bayi dan balita kita. Ya, jadi kalau dulu orang dulu itu biasanya makanan MPASI-nya dan pisang aja, satu jenis tuh, cuma pisang saja. Nah, sekarang kita hanya bisa mengambil, ya, tidak perlu kita memasak sendiri, ya, dikhususkan untuk bayi kita, tetapi dari makanan keluarga. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah kita ambil dari makanan keluarga, berarti kita sesuaikan dengan usianya, kita sesuaikan dengan teksturnya. Jadi teksturnya kalau usia 6 sampai 6 bulan ya disesuaikan mulai dari lumat, lembek, kemudian nanti di usia ke atas lagi nanti makanan keluarga. Jadi kalau kita menyiapkan makanan MPASI tidak harus kita menyiapkan sendiri, tetapi dari makanan keluarga juga sudah bisa, ya. Kalau dulu kita biasanya kalau orang-orang dulu tuh
dia persiapkan misalnya menggiling beras, kemudian dibuat jadi tepung ya, itu kan diberikan kepada bayi cuma satu jenis nih, cuma sumber karbohidrat saja ya. Padahal yang kita inginkan ini beragam, ada karbohidratnya, ada lauk hewaninya, ada lauk nabatinya, sayur dan buahnya juga ada ya, persis seperti makanan keluarga ya, seperti itu. Nah, lebih spesifik lagi nih Bu, terkait anjuran pemberian MPASI yang baik untuk bayi dan balita itu yang bagaimana? Iya, jadi kalau yang baik untuk balita kita itu memang kita harus memperhatikan. Ada istilah namanya Ufre Jutek Fares bersih. Jadi Ufre Jutek Fares bersih ini terkait dengan U tadi. Ya, U ini adalah singkatan nih ya, singkatan. Usianya, kita lihat usianya. Kalau di usia 6 sampai 6 bulan, maka kita berikan makanan yang lumat, yang dihaluskan. Jadi kita ambil dari makanan keluarga, kemudian kita haluskan, boleh dengan blender. Kalau nggak ada blender, kita ambil ulekan tuh, diulek sampai halus. Atau kalau nggak pakai ulekan, bisa dengan sendok kita ditekan-tekan aja sampai dia teksturnya menjadi halus ya. Berapa banyak ya? Kurang lebih kalau dia usia 6 sampai 8 bulan 125 cc ya, atau setengah mangkuk. Mangkuknya itu atau gelasnya yang ukuran 250 cc, bukan yang canteng besar ya, bukan ya. Jadi ukuran mangkok, jadi yang kita jadikan standar ini yang ukuran 250 ya, gelas maupun mangkuk. Jadi kalau usia 6 sampai 8 bulan nggak banyak-banyak, berapa? 125 cc. Kalau kita kira-kirakan di ukuran sendok itu kurang lebih 2 sampai 3 sendok saja. Kemudian beranjak lagi naik usianya, bertambah lagi kebutuhannya. Di usia 9 sampai dengan 11 itu kurang lebih 125 cc ya, bertambah lagi ya. Kalau tadi usia 6 bulan itu setengahnya, maka ini bertambah lagi 2/3-nya ya, sudah lebih banyak sedikit ya, 175 cc. Nah, di usia dia 12 sampai 24, disitulah makanan keluarga. Kalau tadi 9 sampai 11 itu makanan yang lunak ya. Jadi kalau yang pertama tadi yang dihaluskan nih, yang kedua lunak aja, yang lembek-lembek ya. Nah, makanan lembek ini tadi berapa tadi? 175 ya, di usia 9 sampai 11. Kemudian di usia 12 sampai dengan 23 itu sudah masuk makanan keluarga. Satu mangkuk penuh volumenya 250 ya, ukuran gelas atau ukuran sendok seperti itu. Nah, terkait tema kita hari ini Bu, terkait protein hewani. Nah, menurut Ibu kenapa sih atau apa sih kelebihan dari protein hewani dibanding bahan-bahan lainnya untuk dijadikan sebagai MPASI? Iya, jadi protein hewani ini penting banget nih kita berikan kepada makanan MPASI pada bayi kita. Kenapa? Karena protein hewani ini dia mengandung asam amino yang lengkap ya. Kemudian protein hewani ini bioavailabilitasnya atau daya serapnya itu lebih cepat diterima oleh tubuh ya. Asam aminonya lengkap, bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan balita kita ya, bagus untuk pertumbuhan sel-sel otak dari bayi, sehingga nanti bayi kita bertumbuh dengan sehat ya. Sehingga kenapa sih makanan protein harus diberikan kepada MPASI, yaitu tadi karena dia mengandung asam amino yang lengkap, kemudian dia lebih mudah diserap, lebih mudah diterima oleh tubuh ya, seperti itu. Nah, terkait pembahasan hari ini mungkin Ibu bisa sampaikan closing statement-nya terkait tema dari podcast kita hari ini. Oke, jadi yang bisa saya sampaikan ketika kita memberikan MPASI, beberapa hal yang perlu kita perhatikan, mulai dari usianya, kemudian kita perhatikan berapa frekuensinya ya, jumlahnya, kemudian kita perhatikan teksturnya, bagaimana variasinya, semakin bervariasi semakin bagus ya. Kemudian bagaimana responsif dari bayi menerima makanan. Responsif tadi kita mungkin kurang menjelaskan responsif itu seperti apa. Jadi bagaimana bayi menerima atau menolak makanan itu ya. Ketika kita melihat bayi kayaknya udah menolak nih, berarti itu udah alarm buat kita nih, udah cukup nih, udah kayaknya makanannya udah full. Nah, ini tadi yang perlu kita perhatikan, responsif. Kemudian yang perlu kita perhatikan yang terakhir adalah kebersihan. Jadi tadi kita ulangi lagi mulai dari usia,
kemudian frekuensi, kemudian jumlahnya, teksturnya, variasinya, responsifnya, dan yang terakhir adalah kebersihannya. Jadi kebersihan ini bukan pada saat kita memberikan makan saja, tetapi mulai menyediakan bahan makanan itu. Pada saat kita menyediakan bahan mentahnya, kemudian kita menyiapkan alat-alatnya, pada saat kita memprosesnya, ya, bahkan kita sebelum menyentuh alat, sebelum menyentuh bahan makanan, kita sebagai ibu yang mengolah makanan itu harus cuci tangan dulu, ya, harus cuci tangan dulu. Jadi jangan lupa kebersihan ini penting pada saat kita menyajikan MPASI. Jadi mulai dari pada saat proses, ya, menyiapkan sampai dengan makanan MPASI itu jadi, kebersihan tetap dijaga, ya. Nah, Sobat Gizi, itulah tadi informasi-informasi yang sangat menarik terkait MPASI. Nah, Ibu, saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Baik Sobat Gizi, semoga materi-materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk Sobat Gizi yang ada di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.